Raja Salman, yang anak kandungnya sebenarnya sudah dipersiapkan untuk menjadi raja. Yang kedua adalah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman sebagai putra mahkota. Dan yang ketiga adalah Khalid bin Talal. Ini masing-masing mereka punya prajurit, punya tentara, punya militer, ya. Mereka punya harta, mereka punya link. Sekarang sudah terjadi perang dingin di antara mereka bertiga. Jadi kita lihat, besok ini kalau meninggal Raja Salman, sementara Raja Salman ini sudah beberapa kali upaya pembunuhan terhadap diri beliau dilakukan dan berhasil digagalkan. Siapa yang berhasil menggagalkannya? Manusia paling cerdas, paling jenius, paling pintar, paling kuat, paling lihai. Siapa? Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Bagham, yang tanggal 29 September 2019 ini di hari Sabtu mati ditembak. Berita yang benar itu adalah beliau dalam rangka melindungi Raja Salman dari upaya pembunuhan, terjadi baku tembak dan beliau termasuk yang meninggal dunia. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu, kata Nabi. Setelah dibaca, ya Allah, hamba lapar. Jadikan zikir yang baru saja hamba lantunkan menjadi pengenyang perut hamba. Kenyangkan hamba, kuatkan tulang punggung hamba, ya Allah. Allah jadikan zikir itu mengenyangkan perutnya seolah dia makan yang terbaik. Kuatlah tulang punggungnya. Tapi itu hanya berlaku bagi orang beriman, Pak. Bagi orang-orang yang sebelumnya amal solehnya banyak. Lah orang-orang Islam yang banyak maksiat, imannya lemah, pengen melakukan yang sama, nggak kenyang-kenyang perutnya. Dia berusaha melakukan, tapi nggak kenyang-kenyang. Yang kenyang hanyalah orang beriman yang taat, orang beriman yang soleh. Nggak berlaku bagi orang munafik, apalagi orang munafik mencibir dia. Tuh orang bodoh, pakai zikir dia makan. Kaum muslimin yang kami muliakan, 3 tahun kemarau. Saya sudah sampaikan dari sejak 2016 bahwa para pakar bumi dan alam kita mengatakan 2019 sampai 2022 akan terjadi kemarau ekstrim seluruh dunia. Betul nggak? Ini saudara saya Sufyan udah lama mengikuti kajian saya kan? Betul saya menyampaikan itu? Dari 2016 saya sudah sampaikan. Menurut para pakar dan ahli bumi kita, bumi akan mengalami kemarau ekstrim dari 2019 sampai 2022. 2019-2020 tahun pertama, 2020-2021 tahun kedua, 2021-2022 tahun ketiga. 3 tahun berturut-turut. Kita sudah merasakan Pak belum kemarau berat tahun ini? Nggak ada apa-apanya kemarau tahun sebelumnya kan? Ya. Dan ini awal yang menakutkan. Tahun depan gimana? Kira-kira tahun depan gimana? 2 kali lipat daripada tahun ini. Ustaz, kalau begitu lebih kurang 2 tahun ke depan lagi Ustaz. Bahwa Dajjal itu, iya, lebih kurang sama menyambunglah dengan yang di atas. Kemarau ekstrim. Ya, 2019, 2022. Ini pun sedang berjalan, on the way, ya kan? Yang ini juga sedang berjalan. Kok mirip ya Ustadz tahunnya? Allahu a'lam. Ini juga sudah ada, Allahu a'lam. Ustadz memastikan? Saya tidak memastikan. Tugas saya hanya menyampaikan tanda-tanda. Ustadz kalau tidak terjadi gimana Ustadz? Ternyata setelah 2 tahun yang akan datang Dajjalnya nggak muncul. Alhamdulillah. Itu yang kita mau. Semoga bukan di zaman kita. Amin. Tapi tugas saya menyampaikan tanda-tanda. Masalahnya ada kelompok yang merasa paling lurus di Indonesia nih. Seluruh ulama di luar mereka katakan kilabun nar, anjing-anjing neraka semua. Bapak-bapak yang di luar kelompok mereka ini adalah ahlun nar.
Karena kita pelaku bid'ah semua, Pak. Kita ini di neraka semua, kata mereka. Mereka sangat menghujat dan mencaci maki ceramah-ceramah akhir zaman ini. Itulah kepandaian mereka, Pak. Mencaci maki, menyebarkan isu dan segala macamnya. Bagi saya, tugas saya hanya menyampaikan tanda. Kita tidak menyebutkan pasti. Justru kalau tidak terjadi, alhamdulillah. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda ini kepada para sahabat. Dan ketika sahabat mencocok-cocokkan apa yang nampak ke Ibnu Sayyad, mirip dengan Dajjal. Lalu kata Umar, itu Dajjal. Apa kata Rasul? Kalau itu Dajjal, bukan kamu yang bisa melawannya. Apakah salah akidah Umar yang mencocok-cocokkan ini? Dan saya menyampaikan lalu dinampakkan kepada apa yang ada. Betul tidak? Ibnu Abbas melihat ada meteor melesat menuju bumi. Semalaman dia tidak bisa tidur. Besoknya muridnya bertanya, kenapa wahai Tuan Guru? Berarti besok dukhon dimulai. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Coba lihat fenomena alam yang nampak, dicocokkannya dengan hadis akhir zaman Nabi. Toh meleset, nggak ada ruginya. Ibnu Abbas semalaman dia tahajud, semalaman dia berzikir, menangis, minta ampun, mohon perlindungan kepada Allah. Rugi nggak tahajud yang dilakukannya? Saya melakukan hal yang sama. Lalu kenapa dikatakan Ustaz Zulkifli itu menyesatkan umat? Itu mulut comberan apa itu ya? Astagfirullahaladzim. Jenggotnya selutut, jidatnya hitam, tapi mulutnya asik menghibah para ulama. Semoga Allah lindungi kami, Allah. Harusnya mereka sampaikanlah kayak gini. Kalau memang merasa itu benar, sudah sampaikan saja yang benar. Yang keempat dari apa? Yang keempat dari apa? Tuh kan? Yang keempat dari apa? Gagal fokus. Yang keempat dari tanda-tanda Dajjal sudah lepas. Menunggu muncul saja dia lagi kita. Kita ini menunggu Dajjalnya muncul. Lepasnya udah. Apa yang keempat? Yang keempat belum saya sampaikan, tetapi 1, 2, 3 ini sudah terjadi, ya. Yang keempat adalah, ini tidak ada dalam hadis atau dalam Al-Quran. Yang keempat ini adanya di Talmud, adanya di kitab suci orang Yahudi, Pak. Mereka meyakini bahwa Sang Mesias yang agung baru muncul memimpin orang Yahudi menaklukkan seluruh dunia ketika telah berhasil disembelih seekor sapi betina berwarna merah. Tidak ada satupun yang cacat dari warna merah itu kepada warna yang lain. Merah semuanya. Dan barulah Dajjalnya muncul saat sapi betina itu sudah berumur 3 tahun lalu disembelih. Sapi itu disembelih. Di mana syarat disembelihnya? Di Bukit Zaitun. Tanggal 9 Zulhijjah. Wahai Bapak Ibu, saya dan rombongan telah buka bersama kemarin ini di Bukit Zaitun. Ternyata Bukit Zaitun hari ini sudah dimiliki oleh Israel. Sebelumnya masih milik Palestina, sekarang sudah jadi milik Israel. Tentu saja dengan cara menjajah. Dan di atas bukit itu sudah dibuat pelataran khusus untuk menyembelih sapi betina. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu menyimak, atau sekarang silakan buka kembali di YouTube, bahwa channel televisi nasional Israel telah mengumumkan akhir 2018 telah lahir seekor sapi betina berwarna merah. Dicek, diperiksa oleh para pakar dan ahli mereka, ternyata tidak ada satupun bulunya yang tidak berwarna merah. Merah semua, Pak. Lalu apa kata rabi-rabi Yahudi? Hampir 2000 tahun kami menunggu munculnya, lahirnya sapi ini. Sekarang sapi itu sudah semakin besar. Usia berapa untuk disembelih nanti? Sapi betina berwarna merah? Sapi betina berwarna merah. Nanti disembelih usia berapa? Di usia 3 tahun disembelih. Lahirnya akhir 2018 kemarin. Maknanya lebih kurang berapa tahun lagi ke depan? Juga sama. Ini juga 2 tahun lagi, lebih kurang. Ini juga lebih kurang 2 tahun lagi. Ini Allah yang Maha tahu. Jadi ini bisa terjadi. Ini berarti lebih kurang juga 2 tahun lagi. Sekali lagi saya katakan, ini hanya tanda-tanda yang kita pelajari, saling melengkapi dan mencukupi. Tanda-tanda yang lain apa? Tanda-tanda yang lain seperti kata Rasulullah, Dajjal nanti akan naik ke atas satu bukit di luar kota Madinah sambil menunjuk ke arah masjidku, kata Rasul. Apa katanya? Hai kalian semua,
itu adalah masjid atau istana putihnya si Ahmad atau Muhammad. Istana putih bahasa Dajjal. Istana putih bahasa Dajjal. Masjid Nabi ketika Nabi melafazkan kalimat itu, lantainya masih pasir, betul tidak? Tiang-tiangnya masih batang kurma. Lo atapnya masih berupa pelepah kurma. Tapi Rasulullah mengatakan, Dajjal mengatakan istana putihnya si Ahmad, yang boleh disebut dengan istilah istana itu kondisi Masjid Nabawi yang sekarang, betul tidak? Kalau seandainya Bapak Ibu meneliti, maka Bapak Ibu akan terkaget-kaget luar biasa. Sebab apa? Ternyata bukit tempat naiknya Dajjal itu pas ini Universitas Madinah Antarbangsa, ya, yang ada di Madinah. Ini masih masuk Madinah ini. Ini jalan raya, ini langsung bukit itu. Ini langsung bukit itu, Pak. Dan di atas bukit itu kerajaan Arab Saudi membangun istana yang megah dan mewah. Tidak ada siapa pun yang boleh masuk kecuali orang tertentu saja. Pertanyaannya, kenapa di atas bukit itu orang-orang Saudi atau orang kerajaan membangun istana? Mereka bersiap-siap menunggu kedatangan Sang Mesias yang agung. Kenapa orang Saudi? Raja Faisal sendiri di Washington tahun 1967 mengumumkan, bahkan itu masih ada di Washington Post, dia mengatakan bahwa kami adalah keturunan Yahudi. Jadi keluarga Saudi sekarang itu keturunan Yahudi, Pak. Sementara kita tahu seluruh pengikut Yahudi nanti di seluruh dunia ketika Dajjal keluar akan menjadi pengikut Dajjal dan menjadi tentara-tentara setianya, menjadi penyembahnya. Jadi yang heran, Arab Saudi lambang militernya, lambang polisinya mata satu, betul tidak? Simbol-simbol Dajjal terang-terangan dibuat hari ini, Pak, di Jeddah, di Riyadh, di kota-kota besar dibuat simbol-simbol resmi Dajjal itu. Mereka sedang melakukan persiapan. Jadi kalau dibaca lagi tanda-tandanya banyak. Pertanyaan berikutnya, di mana Dajjal akan muncul? Siapa-siapa pengikut Dajjal? Dan bagaimana cara selamat dari Dajjal? 3 pertanyaan ini akan saya jawab sebentar lagi setelah kita break dulu dalam 7 menit ke depan. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya punya 3 kampus di Sumatera Barat dan seluruhnya adalah di Payakumbuh. 2 kampus di kota Payakumbuh, yang 1 di Kabupaten 50 kota. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau ini adalah kampus tingkat SMA, ini kampus tingkat SMA kami dengan tanah 1 hektar 300. Di sini kami bangun gedung 3 lantai, Pak. Alhamdulillah gedung ini sudah 92%. Gedung ini sudah 90%. Yang akan mengisi gedung ini adalah anak-anak tingkat SMA pesantren kami, namanya Mulazamah Al-Hufaz. Seluruh anak-anak yang kami terima di tingkat SMA ini sudah hafiz Quran 30 juz. Sampai hari ini mereka masih belum mengisi tempat ini, karena tempat ini masih belum, finishingnya belum selesai. Jadi anak-anak kita masih numpang dengan adik-adiknya di tingkat SMP. Alhamdulillah, insya Allah tanggal 4 Januari tempat ini sudah kita resmikan. 4 Januari 2020 dengan izin Allah. Ini kampus 3 ya. Bapak Ibu, yang akan meresmikan nanti sebagai tabligh akbarnya adalah Ustadz Abdul Somad. Dan diresmikan dengan izin Allah Bapak Gubernur Sumatera Barat. Insya Allah ini jadi gedung Al-Quran. Nah, kita di 3 kampus belum satu pun punya masjid. Masjid kami sekarang ini masih berupa bambu-bambu yang sudah mulai melengkung. Jadi lantainya kan seperti ini, sudah mulai melengkung. Kemudian itu pun sempit, sudah tidak muat lagi. Insya Allah kami punya cita-cita membangun masjid 50 kali 50, Pak. Dengan struktur yang kokoh tetapi tidak boros. Di mana kami bangun? Di sini. Ini rencana kami dam, ya, dan kami isi, ini kami uruk tanahnya kemari, lalu kami dam, ketinggian damnya 5 meter. Di sini ada sumber mata air dan kami jaga sumber mata air ini agar tetap terpelihara untuk pesantren. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tingginya 5 meter, panjangnya 100 meter. Oleh pemborong, dia minta kepada kami 350 juta. Biaya mendatarkan dan memadati tanah adalah 50 juta. Jadi total yang kita perlukan sekarang adalah 400 juta untuk lahan pembangunan masjid ini. Jadi masjid itu di sini nanti, Bapak. Ya. Disinilah insya Allah akan kita dirikan masjid yang kokoh tetapi irit biaya. Karena kami bertekad masjidnya tadi tidak pakai dinding.
Tapi tiang-tiang yang tinggi dan sebagainya. Kaum muslimin di sini ditunggu nanti karena acara kita tingkat nasional itu tiap bulan dengan warga dan masyarakat dan mengundang tokoh-tokoh nasional juga. Pusatnya di sini nanti dan halaman ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, untuk pondasi inilah kami perlukan dulu sekarang, yaitu sebanyak 400 juta. Pondasi ini saja per meternya adalah 3,5 juta. Berarti butuh 100 orang untuk masing-masing mengambil 1 meter. 3,5 juta ya per 1 orang. Kalau ada Bapak Ibu yang berkenan ambil sekian meter, alhamdulillah Allah lah yang akan menghitung seluruhnya. Allah yang Maha membalasi. Ada yang sanggupnya hanya sepertengah, sepertiga, seperempat, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kami pokoknya terima seluruhnya. Insyaallah Bapak Ibu, inilah kita gotong royongin sama-sama, bisa? Bisa Bapak Ibu ya, kita ingin pondasi ini betul-betul siap dan kokoh. Dan berharap kami kepada Allah agar 4 Januari ini juga selesai. Sekarang sudah baru menggali tanah pondasinya Pak, sedang berjalan. Dan kas kami di rekening dia ini memang sudah kosong. Kita berharap sambil jalan ini kita bisa mencarikan biayanya. Bismillah, ini adalah untuk tanah lokasi membangun Masjid Madrasah Mulazamah Al-Hufaz kita. Seandainya Bapak Ibu ingin ditransfer, bisa di Bank Syariah Mandiri 063 05 kali 3 4 5 89 atas nama Zulkifliha. Yang kedua bisa di Bank Sentral Asia, ini hanya numpang lewat 614 50 47360. Silakan jamaah sekalian, ada petugas-petugas kami, petugas resmi dari panitia. Marilah kita sisihkan harta terbaik kita untuk membangun pesantren yang beliau sedang bina, merupakan insyaallah lahan amal jariah kita semuanya. Inilah sesungguhnya harta terbaik yang kita miliki, yang akan kita temui kelak di akhirat insyaallah. Silakan sekali lagi petugas-petugas kami berkeliling dengan merata, baik di dalam ataupun di luar. Tolong ibu-ibu muslimat di dalam untuk dibantu. Kemudian nomor rekening nanti kami share di Instagram ataupun di WhatsApp grup-grup sahabat Alisan, insyaallah. Ini yang nomor pertama, ini adalah nomor handphone pribadi saya dan WA saya. Tapi saya pesankan, tak bosan-bosan, tolong setelah saya catat begini, Bapak Ibu simpen, jangan ada yang curhat pribadi. Ini memang saya pesan betul. Atau yang bertanya tentang masalah-masalah fikih, misalnya fikih khilafiyah dan sebagainya, tanyakanlah pada ulama-ulama ahli yang ada di sekitar kita, mereka lebih tahu. Ya, saya bidang saya adalah akidah dan tafsir, ini bidang saya. Jadi kalau bertanya masalah akhir zaman saya layani. Bertanya tentang masalah tafsir-tafsir ayat Al-Quran, insya Allah saya akan berikan tanggapan. Tapi kalau masalah fikih mungkin minta maaf kalau jangan dikatakan saya sombong, saya memang tidak akan jawab sampai Bapak Ibu temukan pada ulama-ulama ahlinya, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, apabila di antara Bapak Ibu ada yang sudah transfer, silakan konfirmasi. Ini admin saya dan ini nomor saya. Konfirmasi, Ustadz, saya sudah transfer untuk 2 meter Ustadz, tapi saya minta dengan ini doakan anak saya, namanya Ghulam bin Anu umpamanya kan, tolong agar dia didoakan menjadi hafiz Al-Quran. Contoh, insya Allah akan kita lakukan. Ustadz, anak saya sakit, suami saya Ustadz sedang dalam keadaan kritis kalau macamnya, Ustadz istri saya atau Ustadz kami sudah lama nggak punya anak, kami wakafkan harta kami untuk 10 meter Ustadz, tolong doakan agar Allah berikan kami anak Ustadz ya. Bukan istri lagi ya, tapi anak ya. Insya Allah kita akan doakan. Perjalanan kami penuh dalam safar fisabilillah, maka ini bisa kita jadikan sebagai senjata untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang perantau yang ingin pulang, saya sarankan tanggal 4 Januari sampai liburan akhir tahun ya, silakan hadir di tabligh akbar. Nanti yang akan mengisi tabligh akbar adalah Ustadz Abdul Samad. Dan kami sekaligus peresmian, ini kabar baik alhamdulillah, kami sekaligus peresmian pusat pelatihan. Jadi ini ada tanah juga luas di sebelah sini, pusat pelatihan standar nasional satu-satunya di Indonesia, melatih horseback archery.
yaitu pelatihan memanah di atas kuda. Alhamdulillah, katakan Bapak Ibu, alhamdulillah. Kemarin ini atlet yang kita kirim langsung dari kita, dari ASC. Kita kirim untuk pertandingan tingkat dunia. Hadir seluruh tokoh-tokoh atlet-atlet nomor 1 dunia, Pak. Dan atlet kita pemenang nomor 2 dunia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di mana tempatnya? Di Iran. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memenangkan pertandingan. Ustadz, kenapa di Iran Ustadz datang? Habib Nurmagomedov juga di pusat kaum kafirin datangnya. Dan dia obrak-abrik musuh itu di sarangnya sendiri. Betul tidak? Jadi dalam masalah ini nggak usah lah kita kisahkan itu, dimanapun kita datang, kita kalahkan mereka. Alhamdulillah, jadi ini menjadi pusat pelatihan. Insya Allah kita langsung di bawah payung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi. Dan kita sudah di bawah payung World Horseback Archery Federation. Jadi kita adalah di komunitas panahan berkuda Indonesia, KPBI, ya. Dengan ini Bapak Ibu, langsung pusatnya di sini. Jadi peresmian tanggal 4 itu langsung meresmikan ini sebagai pusat pelatihan panahan berkuda. Santri-santri kita seluruhnya bukan hanya hafiz Quran. Mereka bukan hanya mulia akhlaknya, tinggi adabnya, bagus ibadahnya, tetapi juga atlet yang handal di atas kuda, ya. Semoga Allah kabulkan doa kami. Selama ini dari 2003 kita belum pernah punya masjid sendiri. Dari 2003 Pak, sudah berapa tahun tuh? Sudah 16 tahun kita belum pernah punya masjid sendiri. Di atas tanah yang sudah milik kita, alhamdulillah kita berazam ingin membangun masjid sebagai pusat dari segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi ini terpakai, tanah ini ditegakkan di atasnya sebagai tempat ibadah, mengalir pahalanya kepada kita sampai hari kiamat insyaallah taala. Ya, baik. Kita sampai jam berapa acara kita, kajian kita? Hah? Sampai jam 11. Setengah jam lagi ya. Ini terjawab. Kita ada tanya jawab nanti. Oke. Baik. Nanti saya juga di penutup dan di penghujung nanti. Oh ya ibu-ibu, ibu ada nggak bawa duit kan? Kalau nggak bawa duit nggak apa-apa, nggak selalu harus duit. Anting-anting bisa lepas, cincin bisa lepas, kalung bisa lepas. Kenapa tidak Pak? Tadi ada yang kasihkan apa Ustaz Eri? Anting-anting. Ternyata masya Allah emasnya bagus, ya. Dan ini yang akan menjadi harta permanen, harta abadi mereka. Ya, baik Bapak Ibu, ibu-ibu juga begitu. Silakan nanti titipkan ke depan. Akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perisai pelindung dari segala huru-hara dajjal. Amin. Bapak juga begitu, tak bawa melalui transfer kan bisa, Pak. Ambillah semeter, ambillah 10 meter. Syukur-syukur ada yang nekat ambil 100 meter. Selesai langsung tuh. Selesai langsung. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Ada 3 yang mau saya jawab tadi ya. Yang pertama, di manakah Dajjal nanti akan keluar? Begitu ya. Bapak, Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, alhamdulillah Rasul ditanya oleh para sahabat, di manakah Dajjal nanti akan keluar ya Rasulullah? Jawaban Nabi dari sekian banyak jawabannya, beliau mengatakan beliau akan keluar dari sebuah kota dari negeri Khurasan. Nama kota itu adalah Isbahan atau Asbahan. Dari Khurasan. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Afghanistan adalah Khurasan. Pakistan adalah Khurasan. India adalah Khurasan. Irak adalah Khurasan. Iran adalah Khurasan. Negeri Tan-Tan itu seluruhnya adalah Khurasan. Nah, dari sekian banyak negara-negara Khurasan ini, manakah yang ada kota di dalamnya namanya Isbahan atau Asbahan? Di mana, Pak? Betul. Jawabannya adalah di Iran. Ternyata Iran itu punya 2 kota yang paling legendaris dalam sejarah. Yang pertama Isbahan, yang kedua Teheran. Nah, sekarang jadi ibu kota kan Teheran. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Isbahan ini Rasul mengatakan ketika Dajjal nanti muncul, berarti Dajjal itu munculnya di Iran loh Pak. Di Iran itu pertanda apa Pak? Pahamilah sendiri dengan isyarat ini. Itu pertanda apa?
Kenapa di Iran Allah munculkan? Musuh bebuyutan manusia di seluruh zaman. Kenapa di Iran Allah munculkan? Itu pertanda apa? Dan di Iran itu di Asbahan. Kata Nabi ketika itu, Asbahan dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Ada 70.000 lelaki Yahudi di Isbahan mengenakan jubah tidak berjahit, jubah keagamaan resmi Yahudi. Mereka menyongsong kemunculan Dajjal dan mereka memegang senjata-senjata dari besi-besi terbaik di dunia. Saya terkaget. 2014 majalah Asy-Syarqil Awsat di Mesir menerbitkan berita tentang Iran, lalu meletakkan foto di dalam majalah itu, foto tentang kota Asbahan. Informasi yang disampaikan di sana adalah Asbahan penduduknya sekarang 86% adalah Yahudi. Kagetnya saya, Pak. 86% isi penduduk Asbahan sekarang adalah Yahudi. Benar hadis Nabi mengatakan. Nanti Asbahan dipenuhi oleh orang-orang Yahudi. Sudah tuh. Terus apa lagi? 70.000 orang lelaki Yahudi mengenakan jubah resmi. Mereka difoto juga, Pak, dan dimasukkan sana. Mereka dalam rangka persiapan menyambut sang Mesias yang agung untuk memimpin orang Yahudi menguasai seluruh dunia. Mereka sudah siap-siap. Masya Allah. Itu kondisinya sekarang. Berarti nanti Yahudi akan dipimpin oleh Dajjal. Yang kedua, siapakah pengikut-pengikut Dajjal ketika Dajjal nanti muncul? Yang pasti kata Rasulullah, Dajjal akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal hanyalah Mekah dan Madinah. Maka salah satu syarat ingin selamat dari Dajjal, ketika kita dengar Dajjal sudah muncul, larilah ke Mekah, ke Madinah. Tapi saat Dajjalnya muncul, kita baru disuruh lari ke sana. Jangan sekarang. Dulu, 3-4 tahun yang lalu, saya masih mengajak umat Islam, ayo umat Islam, siap-siapkan harta. Kita akan berangkat ke Mekah, Madinah. Kita hijrah ke sana. Sudah 2 tahun ini saya mencabut fatwa itu. Kenapa? Sekarang ini malah konyol pergi ke Mekah dan ke Madinah. Yang benar itu sekarang kita persiapan menyelamatkan diri dari fitnah Masih Dajjal di kampung halaman masing-masing. Dan tempat hijrah yang terbaik di akhir zaman yang paling aman kata Rasulullah, ketika kita dengar Baitul Maqdis sudah dimerdekakan, khilafah Islamiyah nanti diumumkan di sana, barulah hijrah ke sana. Sekarang jangan juga pergi ke Palestina sekarang, konyol juga, Pak. Sekarang kita di sini dulu, ya. Begitu urutan yang benar. Nah, wahai hamba-hamba Allah, siapakah para pengikut Dajjal? Oh ya, sebentar. Rasul mengatakan Dajjal nanti akan mendapati negeri-negeri di muka bumi yang didatanginya, kota-kota yang dimasukinya dalam keadaan kering dan tandus dan bla 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 bla. Tapi Dajjal akan menemui ada kampung-kampung, ada desa-desa yang subur, padahal bumi sudah lama tidak berair. Kok bisa subur ya, Pak ya? Ada kampung-kampung yang airnya banyak, tanahnya subur, hewan ternaknya hidup, penduduknya diberi rezeki yang melimpah oleh Allah. Ternyata isi kampung itu seluruhnya adalah orang-orang beriman yang bertakwa. Di hadis yang lain saya membaca bahwa Rasul mengatakan sebaik-baik orang beriman nanti di akhir zaman adalah yang lari menyelamatkan agamanya, membawa hartanya, membawa ternaknya, dan membawa keluarganya. Membawa siapa? Dalam rangka menyelamatkan imannya dan agamanya. Maka dengan ini ada seruan saya, yuk kita buat di setiap provinsi, kita mulai membuat perkampungan orang-orang beriman yang bertakwa. Syaratnya satu, bukan di kota, justru harus jauh dari kota. Kenapa? Di kota di masa-masa lapar ini akan brutal orang, Pak. Orang akan membunuh, membantai, menjarah ke sana kemari, seperti dalam hadis Sahih Bukhari. Juga kota akan dimasuki oleh Dajjal. Maka berbahaya kalau kita ada di tengah-tengah kota. Jadi yang pertama, bukan di kota, harus jauh malah dari kota. Yang kedua, bukan di tepi pantai.
Karena seluruh air yang di tepi pantai akan naik Pak, air laut. Sekarang berita malam tadi Bapak kalau mendengarkan berita, glacier yang ada di beberapa negara Eropa itu sudah 90% hilang Pak. Air laut dikhawatirkan tahun ke depan itu akan terus naik. Ditambah lagi dengan hantaman meteor yang menyebabkan tsunami dalam masa-masa Dukhan. Banyak di kota-kota di pinggir laut akan tenggelam. Maka bukan di pinggir laut. Jadi, dan juga yang ketiga harus tinggi dari laut. Di daerah perbukitan yang punya sumber-sumber mata air, tanahnya subur. Sumber mata airnya bukan sungai, tetapi mata air benar. Setelah dapat kawasan yang bagus begini, sebaiknya jauh juga dari Gunung Merapi, karena gunung-gunung Merapi akan aktif Pak ya. Sekarang Ring of Fire itu sudah aktif seluruhnya. Dan kaum muslimin juga hendaknya tanah itu, kawasan tersebut berdampingan dengan hutan lindung. Nah, setiap provinsi tolong cari itu Pak. Sebenarnya saya berharap pemerintah yang melakukan kerjaan ini, karena mereka yang punya power, mereka yang mengerti dengan seluk-beluk tanah air kita ini. Tapi ketika pemerintah punya kesibukan lain, maka kita seharusnya yang mencari tempat-tempat itu. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah tempat, baru 3 tempat di Indonesia ini yang saya bantu merekomendasikan. Tapi selebihnya saya serahkan kepada umat Islam, karena 3 tempat ini tidak akan memadai. Satu, Indonesia sebelah timur, yaitu di Makassar, namanya Gunung Malino. Saya sudah lihat dan survei langsung ke lokasi itu. Saya katakan sumber airnya di musim-musim kemarau, udah 1 tahun kemarau di sana Pak. Sampai-sampai waduk Bili-Bili itu sudah lebih 10 meter susut airnya, sudah nampak dasarnya. Pada itu sumber air untuk kehidupan Makassar dan Kabupaten Goa. Tapi di Gunung Malino itu air masih tetap terjaga. Saya katakan ini oke. Kalau untuk Jawa, baru di Jawa Barat, di Lembang dengan di Nagrek. Nagrek. Saya sudah survei ke sana, ada sumber air yang cukup besar. Sekering apapun sekitarnya, air itu tetap mengalir dan banyak Pak. Dan kawasannya cukup luas, ada 100-an hektar. Saya katakan ambil ini. Jauh dari kota, tinggi dari laut, ya jauh dari ambil ini. Kalau untuk Sumatera, ya baru kawasan pesantren kita yang akan kita bangun masjid itu. Tapi sayang hanya 185 hektar saja. Ya. Selebihnya bagaimana? Saya hasung semua orang-orang beriman yang bertakwa, jika punya dana, belilah tanah-tanah di daerah perbukitan yang syarat-syaratnya kayak tadi, yang punya sumber mata air, lalu kapling-kapling. Setelah itu Pak, nanti persembahkan kepada orang beriman yang bertakwa. Orang-orang beriman setelah ngambil kapling-kapling itu, dana hasil penjualan kapling itu pasti ada untung. Untungnya ini dibangunkan infrastruktur yang menyelamatkan tentang akhir zaman. Baik ada masjidnya di situ, ada jalannya, ada gudangnya, ada ininya, ada itunya, segala macamnya. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, kita baru pindah ke sana. Kalau tanda-tanda tadi sudah ada, baru pindah ke sana. Tapi dia sekarang bangun rumah kita di masing-masing tempat itu. Ini ada isu mengatakan ini ternyata ada udang di balik bakwan. Ternyata Ustadz akhir zaman itu punya misi bisnis. Dia menganjurkan buatlah perumahan di atas bukit dan gunung. Nanti nggak usah dulu ditempati, biar pesantren yang kelola. Masya Allah. Hati kalau sudah busuk Pak, yang keluar juga busuk. Apalah salahnya kalau memang kita punya rumah di bukit-bukit, biarkan pesantren yang kelola. Kan nggak harus pesantren saya. Bapak cari pesantren mana yang amanah di kota Bapak, suruh tinggal di sana dan manfaatkan untuk pahalanya mengalir pada kita. Betul tidak? Tapi otak itu memang udah nggak benar Pak. Ketika hati busuk, yang keluar juga busuk. Itu aja kesimpulannya. Oh, lain lagi itu Pak ya. Ya. Kebawa sekalian ya Pak ya. Kita setuju itu Pak. Oke. Itu yang kedua. Yaitu apa? Siapa pengikut Dajjal? Pengikut Dajjal saya bacakan dengan cepat. 1. Seluruh setan dan jin yang jahat dan kafir di muka bumi akan menjadi pengikut Dajjal. Bapak bisa bayangkan kesaktian Dajjal ketika seluruh setan berkhidmat kepadanya. Dahsyat itu Pak ya. Yang kedua, seluruh orang Yahudi di muka bumi akan menjadi pengikut Dajjal, termasuk orang Saudi, karena Saudi sendiri adalah orang Yahudi. Dan yang ketiga, seluruh orang-orang munafik dari umat Nabi Muhammad
Dan kisah munafik ini saya punya pembahasan sendiri di akhir zaman yang cukup menarik. Sayang waktu kita nggak ada. Tapi yang pasti seluruh orang munafik tersaring di akhir zaman ini dengan agenda-agenda khusus yang Allah datangkan. Kalau Mesir, agenda khusus Allah datangkan untuk muslimin di Mesir adalah ketika Sisi naik menjadi presiden dengan cara yang haram. Ketika itu fitnah ujian iman dimulai, orang beriman orang munafik terpisah. Di Arab Saudi ketika Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan, ya, maka sejak itu orang beriman dan orang munafik terpisah, terbelah, nampak betul perbedaannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia 2016 ketika Al-Quran dilecehkan di Kepulauan Seribu, sejak itu umat Islam terbelah menjadi dua, mukmin dan munafik. Mukmin bersama bela Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara, sementara munafik ada di pihak. Udah jelas itu, Pak. Nah ini seluruh dunia. Dan orang munafik nanti ketika Dajjal keluar, kata Rasul, harus terbelah dulu. Orang mukmin harus terbelah dulu menjadi mukmin munafik dan muslim munafik dan muslim mukmin. Ini terbelah. Dan sekarang sudah, Pak, seluruh negara. Jadi orang munafik sebenarnya menjadi penyembah Dajjal. Yang keempat adalah seluruh pencinta maksiat dan dosa dari umat Nabi Muhammad. Cinta dengan maksiat dan dosa. Dia udah tahu riba itu adalah haram, tapi dia masih bersenang-senang di atas riba. Bukannya tobat, bukannya hijrah, tapi dia teruskan. Baik pekerjaannya, baik dia mengelola usahanya, baik dia bekerja di situ dan sebagainya. Ya. Begitu juga, dia tahu mendurhakai orang tua itu besar dosanya, tapi kayak hobi dia nyakitin hati orang tua. Dia tahu zina itu haram, tapi ya karena candu zina, dia terus melakukannya sambil ketawa-ketawa. Dajjal keluar, dia akan menyembah Dajjal itu, Pak. Orang-orang yang mempermainkan sholat, kadang iya, kadang tidak, santai saja bagi dia terlambat sholat itu, Masya Allah. Ini akan menjadi penyembah Dajjal. Para ahli maksiat. Kemudian yang kelima, kaum wanita. Benar loh, Bu, minta maaf, saya harus sampaikan. Aktsaru, kebanyakan pengikut Dajjal dari umatku minan nisa, kata Nabi, adalah dari kaum wanita. Ibu wanita kan, Bu? Tapi bukan ibu insya Allah orangnya. Amin. Kenapa? Ibu karena takut pada Allah, ibu datang kemari. Ibu karena beriman pada Allah, pengen dengarkan kajian akhir zaman, ibu datang kemari. Semoga ibu termasuk yang dijaga oleh Allah nanti. Amin. Nanti kita doakan di akhir pengajian, kita doakan ibu-ibu insya Allah. Bapak-bapak juga kita doakan. Terus yang keenam, yang akan menjadi pengikut Dajjal, yaitu seluruh ahli-ahli sihir, para dukun-dukun, seluruh paranormal, orang memiliki ilmu-ilmu tenaga batin, tenaga dalam segala macamnya. Masya Allah, Pak. Ini mereka adalah orang bersekutu dengan jin, dengan setan. Mereka akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal. Yang ketujuh, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum pencinta seks sejenis. Sekarang di seluruh kota, di seluruh dunia loh, Pak, ya, sudah bermunculan entitas ini, komunitas ini. Mereka pencinta seks sejenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Yang kedelapan, seluruh sekte-sekte mengatasnamakan Islam, tapi mereka sudah sesat dan menyimpang keluar dari Islam. Mereka ini adalah ahli-ahli bid'ah akadiyah. Rukun imannya dah beda, rukun Islamnya beda, punya keyakinan aneh-aneh, punya ibadah juga aneh-aneh dan sebagainya. Dajjal muncul, mereka yang akan menjadi penyembah Dajjal. Yang kesembilan, seluruh kelompok yang menganggap hanya kelompoknya yang paling lurus dan paling benar, yang lain kafir. Ada enggak tuh? Kata Rasul, ciri khas mereka hafal Quran. Ibadah tahajud mereka lama-lama, panjang-panjang. Salat mereka dengan salat kamu nggak ada apa-apanya salat kamu. Puasa mereka dengan puasa kamu nggak ada apa-apanya puasa kamu. Baca Quran mereka dengan baca Quran kamu nggak ada apa-apanya baca Quran kamu. Hebat bacaan Quran mereka, Pak. Tetapi yang merukuna minad dini marakas sahmi. Mereka keluar daripada Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya, cepat betul. Kenapa bisa cepat? Karena mereka menganggap yang benar cuma mereka, yang lain kafir. Yang lain kafir. Ini akidah khawarij ini, Pak.
yang menganggap dirinya saja yang paling benar, yang lain sesat dan kafir, halal darah. Kalau kelompok macam ini, bulan September 2014 pernah muncul dan sempat membengkak dan membesar fitnahnya, itu ISIS di Irak. Mereka yang mengklaim hanya mereka yang paling benar, di luar mereka adalah kafir, halal darah. Mereka yang membuat coreng-moreng nama Islam ini menjadi hina gara-gara perbuatan mereka. Dan kayak gini ini banyak. Oke, 9 calon pengikut Dajjal. Ustadz, orang Nasrani mengikut Dajjal? Enggak. Kenapa? Ternyata orang Nasrani sendiri anti dan benci dengan Dajjal. Justru ketika Nabi Isa nanti muncul, jadi maaf Bapak Ibu ya. Ini urutannya tuh begitu. Ini fase pertama, fase kedua, fase ketiga, ya, fase kenabian, fase khulafaur rasyidin, fase kerajaan. Ini fase keempat. Fase kediktatoran, di mana tidak ada Islam memimpin dunia. Disinilah Dajjal muncul, tanda besar kiamat yang kedua. Ini tanda besar kiamat yang pertama, ya. Ini seperti itu. Ini tanda besar kiamat pertama, Dukhon. Lebih kurang 2 tahun setelah itu baru Dajjal. Baru setelah itu yang ketiga, Isa alaihissalam. Nah, 4 sekaligus penutup fase keempat ini dia. Yang keempat, Ya'jud dan Ma'jud. Ya M saja buat. Jangan diterjemahkan yang lain, ya M. Ya'jud dan Ma'jud. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Ya. Nah, Imam Mahdi di sini setelah Dukhon. Ini Al-Mahdi. Nah, 3 orang legendaris akhir zaman itu Mahdi, Dajjal dan Isa alaihissalam. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Jarak antara Dukhon kepada Dajjal paling lama hanya 2 tahun. Dajjal kepada Nabi Isa hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi Isa nanti akan membunuh Dajjal. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami cintai, bahwa 9 calon pengikut Dajjal. Orang kafir nanti Nasrani bagaimana? Tidak. Kenapa mereka tidak masuk Ustaz? Kok Yahudi masuk? Karena Nasrani, kata Rasulullah, ketika Nabi Isa membunuh Dajjal, orang Yahudi dihabisi semua, orang-orang Nasrani diajak oleh Nabi Isa menghancurkan salib-salib yang ada, dan mereka masuk ke dalam agama yang sebenarnya, itu agama Islam. Berarti orang Nasrani tidak masuk. Karena yang sudah beriman kepada Dajjal tidak akan pernah keluar daripada kekafiran. Tidak akan pernah kembali kepada jalan yang benar. Orang Nasrani akan diajak kembali kepada agama yang benar dan mereka memeluk Islam seluruhnya. Oleh karena itu saya yakin bahwa Nasrani tidak termasuk. Dan mereka juga dalam kitab Injil benci dengan Dajjal. Dan juga mencari cara untuk selamat dari Dajjal. Oke ya. Baik kaum muslimin. Mana tutupnya tadi? Kameramen susah ngikutin saya. Lasaknya Ustadz nih. Apalagi yang terakhir. Jadi berlindung kita kepada Allah dari 9 pengikut Dajjal ini. Jangan kita termasuk di antara mereka. Jadi sekte-sekte sesat tadi banyak tuh Pak. Kita sudah tahulah semuanya. Ya Ahmadiyahnya, ya Syiahnya, yang lain-lainnya. Mereka adalah sekte-sekte yang menyimpang dan sesat. Habis Pak? Belum. Terakhir, bagaimana cara selamat dari Dajjal? Kan gitu tadi. Bagaimana cara selamat dari Dajjal? Cara selamat dari Dajjal, 1, di akhir zaman ini, coba lihat fase keempat itu. Fase keempat ini fase yang paling rawan keutuhan dan keamanan iman kita. Maka yang paling harus dikokohkan di fase keempat ini adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita harus kuat, tauhid kita harus lurus. Maka tidak ada satu pun yang paling wajib menjadi fardu ain bagi setiap muslim muslimah, mukmin mukminah di zaman ini, di masa-masa fitnah ini, melebihi kewajiban mempelajari tauhid yang lurus. Mempelajari tauhid yang lurus. Saya sarankan Bapak Ibu, minta dengan hormat, kalau perlu setengah maksa, kepada para alim ulama Rabbani yang ilmunya luas, yang lurus, agar mereka menamatkan kepada kita Kitabut Tauhid oleh Syekh Saleh Fauzan Ali Fauzan.
Banyak kita tauhid yang bagus-bagus, tapi yang rekomendasikan, yang mudah dipahami, mudah dicerna adalah Kitabut Tauhid oleh Syekh Saleh Fauzan Ali Fauzan. Ada tuh di toko buku orang jual, sudah diterjemahkan kok ke bahasa Indonesia. Minta ulama Rabbani mengajarkan kita, khususkan itu. Setiap bapak ibu tanpa terkecuali harus tahu, sehingga kita paham di sana itu apa rambu-rambu akidah di akhir zaman. Itu ya. Yang kedua, kepada setiap bapak ibu ingin selamat dari Dajjal, betul? Ingin selamat dari Dajjal, benar? Maka yang kedua, fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman ini. Fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Wujud fanatiknya bagaimana? Jadikan diri ini Muslim kafah, mukmin haqqan. Begitu. Ini yang kedua. Jadikan diri ini Muslim kafah, mukmin haqqan. Panduan kita fanatik pada Al-Quran dan Sunnah. Di luar Al-Quran dan Sunnah, no way. Gitu, Pak. Yang ketiga, agar selamat dari Dajjal. Perbanyak, lihat itu surat Al-An'am ayat 158, perbanyak amal soleh. Amal soleh yang terkuat amalannya di akhir zaman ini, amal soleh, di luar yang wajib-wajib ya, adalah tahajud. Jangan tinggalkan lagi. Anggap tahajud itu wajib, walaupun dia hanya sunat muakkadah, tapi anggap wajib bagi kita. Bangunkan keluarga, tahajud nak, tahajud istriku, tahajud wahai suamiku, ya, bangunkan Pak. Orang yang tahajud akan dikokohkan oleh Allah jiwanya. Yang kedua, yaitu ibadah sedekah. Ibadah sedekah, infak. Coba lihat Bapak, agenda-agenda akhir zaman ini kok kayak berlapis-lapis yang membukakan peluang sedekah jadinya ya. Siapkan infak terbaik. Orang-orang munafik membaca apa? Kalau gitu, infak lagi, kan gitu kan? Ke orang munafik itu Pak. Tapi kalau orang beriman, pas dia baca, alhamdulillah, ada peluang lagi untuk menambah tabungan akhirat saya. Alhamdulillah, dia baca dengan penuh mantap. Insya Allah, saya akan bawa berapapun kemampuan saya. Di akhir zaman itu terlalu banyak agenda yang menyebabkan penggalangan dana. Kalau orang beriman, dia tidak gelisah. Ibaratnya terbuka amal soleh, dia akan langsung mencemplungkan dirinya ke dalam. Ya, beda dengan orang munafik, sakit hati dia melihat, bawalah infak terbaik. Maaf kalau ada yang tersinggung, tapi kayaknya nggak ada di sini. Cuma yang di luar sana apa? Ngaji nggak pernah, tapi lihat iklan ada penggalangan dananya, itulah ujung-ujungnya itu. Galang dana. Ya, dari mulut aja coba lihat, udah kayak gitu. Apa itu? Belum pernah kelihatan cantik atau ganteng orang yang mulutnya gini. Astagfirullahaladzim. Ini nanti galang dana lagi kita nih 212. Ya, siap? Mau? Ini benar ini. Bu, siap, Bu? Kan tadi barusan diperas. Masih berani? Tuh jawaban orang beriman kayak gitu, Pak. Tapi kalau orang munafik tuh nyesel gua datang sini. Jadi ini akan menyelamatkan kita di akhir zaman itu sedekah, infak. Kalau dapat ekstrim, Pak. Tak lama lagi kehidupan kita ini, lalu semua kekacauan ada pada puncaknya dan kita tak sempat lagi berinfak. Nyesel kita, kenapa nggak kemarin saya wakafkan tanah saya? Kenapa nggak kemarin dana-dana saya tarik lalu saya emaskan sebagiannya saya infakkan untuk agama Allah? Kenapa nggak kemarin? Kayak di Suriah sekarang Pak, udah nggak sempat lagi orang yang punya tanah luas untuk menginfakkan, dah hancur. Yang punya gedung, yang punya rumah sakit, yang punya toko, yang punya ternak, udah nggak sempat lagi. Semuanya pada miskin semua. Nanti setelah hantaman meteor, maka semua kita akan sama rata miskin kita Pak. Semua kita akan sama rata miskin. Yang akan selamat adalah yang ikuti kajian ini dan melakukan persiapan. Itu. Jadi tahajud, sedekah, dan sebaiknya sedekahnya baringin dengan doa. Ya Allah, ini sedekah hamba ya Rabb. Jadikan sedekah ini pelindung hamba dan keluarga hamba dari Dajjal. Ikrarkan begitu Pak. Jadikan ini sedekah hamba ini pelindung hamba dan keluarga hamba dari Dajjal ya Allah. Ikrarkan itu ketika kita keluarkan sedekah. Kalau perlu kirim itu, Ustadz, saya 1 meter ya Ustadz, tolong doakan nama saya, suami saya, anak saya, agar kami sekeluarga Allah lindungi dari Dajjal Ustadz. Kami sudah berdoa, tapi kami butuh lisan Ustadz juga bantu doa kami. Bisa begitu Pak. Yang ketiga, amalan ketiga maksud saya, yang sangat kuat dan melindungi kita di akhir zaman adalah perbanyaklah interaksi kita, muamalah kita dengan Al-Quran. Perbanyak, jadikan keluarga ini keluarga Quran.
Tajwidnya, tahsinnya, qiraahnya, perbanyaklah membaca dan menghafal ayat demi ayat. Hafalkan itu, khususnya surah Al-Kahfi. Pastikan kita menghafalnya. Nggak sanggup semuanya, sudah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Karena yang punya hafalan itu akan dijaga oleh Allah dari Dajjal. Gitu kata Rasulullah. Yang keempat, amalan yang terkuat di akhir zaman ini Pak, yaitu duha. Amalan duha, ya. Walau hanya 2 rakaat, kerjakan rutin. Yang kelima, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Lepas sholat subuh, zikir pagi. Menjelang maghrib, zikir sore. Yang keenam, yang harus diperbanyak di akhir zaman ini, wahai bapak dan ibu, amalan-amalan kita yaitu rajin-rajinlah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Perbanyak itu bapak ibu yang kami muliakan. Dan yang ketujuh, amalan sholat sunat qabliyah dan sholat sunat ba'diyah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Terkumpul barusan infak untuk mengedam pondasi masjid kita 17.681. Alhamdulillah. Tapi masih kami tunggu sisanya. Kami tunggu, kami sabar menanti. Sampai di mana kita tadi? Sampai apa yang 7 itu? Jangan sampai kita tidak mengerjakan rawatib qabliyah dan ba'diyah. Dan untuk puncak dari ini semua, wahai bapak ibu, pastikan sholat berjamaah kita di masjid Pak. Di masjid Pak. Enggak. Ibu dapat dispensasi dari Rasulullah. Ibu mau ke masjid boleh. Jangan dilarang ibu-ibu mau ke masjid jamaah, kata Rasulullah. Tapi kalau ibu-ibu sholat di rumah, lebih baik bagi mereka. Tapi on time. Jangan in time. Kalau in time itu bagaimana? Udah mau dekat mau asar baru sholat zuhur. Masih di waktu zuhur sih, tapi itu namanya in time. Apa kata Rasul? Itu ciri khas sholat orang munafik. Di ujung-ujung waktu udah baru dia sholat. Itu pun cepet, tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Assalamualaikum tanpa zikir. Kalau perlu assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar. Yes, pinter gua. Sekali wudhu 2 sholat dapat. Tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik, kata Nabi. Jadi yang bapak-bapak, kata Rasulullah, siapa yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid dan dia tidak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, Allah jamin sampai dia mati dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Tidak akan pernah menjadi orang munafik. Bapak tahu, cuma orang munafiklah dari umat Nabi nanti yang akan menjadi pengikut Dajjal, di samping para ahli maksiat dan pelaku seks antara itu, ya. Baik kaum muslimin, di akhirat juga orang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di masjid. Di akhirat dia dijamin langsung masuk surga tanpa pernah mencicipi neraka walau hanya 1 detik. Allahu Akbar. Jadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dah 1, 2, 3 dah selesai. Sekarang yang keempat supaya selamat dari Dajjal. Yang keempat supaya selamat dari Dajjal. Bapak nggak nyatat Pak ya? Bapak ingatannya seperti Imam Turmuzi kali ya. Imam Turmuzi itu nggak nyatat dia. Yang lain-lain pada nyatat. Akhirnya gurunya nanya, Turmuzi, yang lain-lain pada nyatat, kamu kok enggak? Apa kata beliau? Guru, yang saya catat hanyalah yang belum saya hafal. Yang belum saya hafal. Baru saya catat. Oh, berarti Bapak Ibu ini levelnya level Imam Turmuzi ini. Udah hafal semua. Salut Bapak Ibu. Ada YouTube-nya. Aduh ya Allah, ampuni hamba. Yang keberapa lagi? Yang keempat, larilah ke Mekah ke Madinah. Orang yang masuk ke Mekah ke Madinah tidak akan bisa dikejar oleh Dajjal. Sihir Dajjal tidak akan masuk ke Mekah ke Madinah. Bala tentara Dajjal tidak akan bisa masuk ke Mekah ke Madinah. Cuma masalahnya ketika Dajjal itu nanti muncul, maaf Pak, izin. Rasulullah bersabda, ini dukhon ini kan akibat hantaman meteor ya, hantaman meteor berkata. Rasul berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali di zaman sekarang. Kalian akan perang di belakang Imam Mahdi menggunakan pedang, tombak dan panah. Kendaraan kalian pada masa itu kembali kepada
kuda. Jadi ada apa yang terjadi sebenarnya? Albert Einstein juga mengatakan perang dunia ketiga nanti bukan dengan senjata canggih, tapi dengan senjata manual. Saya tak tahu senjata manual apa yang akan kalian pakai. Semua senjata canggih, peralatan modern yang kalian ciptakan tidak bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Steve Jobs juga menyatakan hal yang sama, bahwa nanti setelah saya tidak ada, kalian semua tak lama kemudian kembali ke zaman batu. Ada apa sebenarnya? Ternyata Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia, mengatakan hantaman meteor menabrak bumi punya potensi untuk menghilangkan seluruh teknologi yang ada. Jadi kaum muslimin, kalau Dajjal keluar berarti sudah nggak ada teknologi. Bagaimana kami mau terbang ke Mekah, ke Madinah, wahai Ustaz? Maka jawabannya, kalau memang tidak bisa, berarti hadis untuk masuk ke Mekah Madinah itu berlaku untuk orang-orang yang tinggal di sekitar Mekah Madinah saja. Kalau kita di sini bagaimana? Kita di sini, wahai Bapak Ibu, disuruh untuk yang kelima. Yang kelima, kalau kamu dengar Dajjal sudah masuk ke kotamu. Jadi nanti Dajjal itu masuk ke kota mana saja, tim ses Dajjal di seluruh dunia sudah mengabarkan. Tim ses Dajjal di Bekasi sudah mengumumkan bahwa Dajjal akan masuk nanti ke Bekasi hari Rabu dari jam 9 sampai jam 10 umpamanya. Tanggal anu, pasti Pak, pasti diumumkan. Tanggal berapa Dajjalnya masuk, dan kita sudah menanti-nanti itu. Kita sudah menanti-nanti. Orang-orang dari kampung-kampung, dari dusun-dusun akan bertolak menuju ke tengah-tengah kota di mana Dajjal sudah diumumkan sana nanti. Dajjal akan membagi-bagikan makanan untuk orang yang mau beriman kepadanya sambil mengatraksikan kemampuan dahsyat yang dimilikinya. Dan dia menerima sujud daripada manusia. Nah, kata Rasulullah ketika kamu dengar, ini nomor 4 ya, nomor 5 ya, kamu dengar Dajjal masuk ke kotamu, masuklah ke rumah seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, wanita-wanita ikat dulu. Kenapa wanita diikat? Ibu-ibu nanti kalau diikat oleh anak bujangnya, oleh menantu laki-lakinya, oleh suaminya, jangan marah. Karena memang disampaikan begitu oleh Rasulullah. Kau ikat aku, kau pikir aku gila ya? Padahal kan begitu memang kajiannya. Kita suruh ikat. Justru bilang sama anak kita, nak besok Dajjal kan mau datang kemari. Jangan lupa nak ya, habis sholat subuh kau ikat mak cepat. Betul Bu. Karena Dajjal sebelum datang itu bala tentaranya dari bangsa setan sudah mulai menarik kuat hati ibu, hati bapak untuk keluar. Bala tentara setan ini. Nah diikat, makanya diikat nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi menurut saya nggak juga sih, nggak ada perintah untuk menutup mulut. Ya paling ikat kaki, ikat tangan sudah supaya nggak bisa ngapain. Nanti kalau Dajjalnya sudah enyah dari kota kita, lepaskan kembali Pak. Jangan pula dibilang sampai besok ya Bu ya. Yang keenam, sabda Rasulullah SAW, jika kamu ketangkap oleh Dajjal, tak sempat lari masuk rumah, ketangkap duluan oleh kaki tangannya, oleh bala tentaranya, oleh tim sesnya, ketangkap, kita belum sempat lari ke rumah, maka kamu diseret untuk menghadap Dajjal. Baca di depan Dajjal nanti 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Begitu, maka kekuatan Dajjal tak akan tembus ke kita. Itu penting Pak, makanya wajib hafal surah Al-Kahfi dari sekarang, lalu jadikan hafal itu lancar. Jangan pula Bapak Ibu berprinsip, ntar deh kalau Dajjal udah dekat-dekat atau udah diumumkan muncul, saya bawa Al-Quran kemana-mana, bawa mushaf kemana-mana, ketangkep nanti umpamanya kan, dihadapkan kepada Dajjal, Tuan Dajjal, Om Dajjal tunggu ya, buka dulu. Nggak sempat keburuan kerampas iman kita olehnya. Ya, jadi begitu. Itu yang keberapa? 6. Yang ketujuh, perintah Rasul sebelum Assalamualaikum setiap sholat, khususnya sholat wajib, setelah tahiyat akhir sebelum Assalamualaikum, bacalah doa perlindungan dari Dajjal. Ayo sama-sama dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil Masihid Dajjal. Itu yang dibaca Pak ya. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang Bapak Ibu juga harus rajin berdoa agar Allah selamatkan kita dari Dajjal. Oke, sebelum kita berdoa bersama-sama, kita galang dana untuk 212. Sekarang bangkitlah wahai pemuda-pemuda akhir zaman. Bangkitlah wahai para pemudi-pemudi kita. Kita kumpulkan dana ini, memang diperlukan untuk perjuangan kita, khususnya untuk acara akbar kita. Seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah datang dari berbagai penjuru daerah, dari Sabang sampai Merauke.
di Jakarta ini. Insya Allah hari ini, besok sudah mulai orang-orang berdatangan, Pak. Kita tuan rumah di sini. Kita tuan rumah di sini. Ya, ini dana ini untuk 212. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami informasikan juga bahwa insya Allah rombongan Masjid Al-Ihsan, Ustaz, kita akan sewa kereta dari Kranji menuju ke stasiun Gondangdia, ya. Masya Allah. Sudah hampir 200 jamaah sudah terdaftar. Masya Allah, Masya Allah. Kita siapkan tiket dan akomodasi lainnya. Terima kasih. Alhamdulillah seluruh perizinan sudah dikantongi oleh panitia. Dan kabar baik, kita bantu dengan doa ya, kabar baik. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak nanti sore atau nanti malam, besok pagi dengan izin Allah taala, Habibuna Habib Rizik Syihab sudah kembali ke Indonesia. Amin. Tapi kita doakan kepada Allah supaya nggak ada gangguan. Tiket udah di tangan, panitia yang menjemput sudah di sana. Kalau ternyata nanti ada halangan beliau nggak jadi lagi balik ke Indonesia, berarti ya sudah bekerja lagi mereka itu. Kita doakan semoga beliau lancar pulang ke Indonesia. Amin. Dan selamat, dijaga oleh Allah beliau hendaknya. Amin ya Rabbana. Amin. Rindu nian hati ini. Maka ini adalah silaturahim kita sesama umat Islam dan juga temu rindu dengan Habibuna Habib Rizik Syihab. InsyaAllah ta'ala. Sudah? Belum? Ya. Masih keliling? Ya, di luar masih, alhamdulillah. Itu yang kelilingnya terlalu cepat, Pak. Orang baru sedang periksa udah lewat. Nah, saya lihat di sini orang pas keliling para jemaahnya gini semua. Ada beberapa masjid, Pak, tapi saya nggak sebutkan di mana. Pas lewat tukang keliling itu pura-pura tidur dia. Nanti udah lewat baru dia bangun lagi. Dia pikir kita nggak lihat. Saya ngeliat, nah, tipe orang ada macam-macam. Pura-pura tidur. Emang Allah nggak lihat? Emang Allah nggak tahu? Allahu Akbar. Baik. Oh ya, silakan. Berapa lama? Kan sudah saya sampaikan tadi, Ibu, setelah dajalnya enyah dari kota kita, maka para laki-laki dilepas kembali ikatan-ikatan itu. Kan begitu saya katakan tadi. Berarti dia nggak lama, Bu. Dajjal itu singgah satu kota ke satu kota itu paling hanya 1 atau 2 jam. Ya. Ibu kalau nggak percaya lihat aja nanti. Nggak lama. Karena seluruh kota dunia akan dimasuki oleh Dajjal. Sementara masanya cuma 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Ya, Bu ya. Tapi waktu 1 jam itu, Bu, 1 jam efektif. Nanti kita udah ngumpul semua, bukan istilahnya orang-orang yang ingin berjumpa dengan Dajjal itu udah kumpul semua, baru Dajjalnya landing, Bu. Dajjal itu landing nanti, Bu. Ada Ustadz kondang Indonesia mengatakan Dajjal nanti akan dibawa oleh super jet yang maha canggih. Aduh, lemas saya dengarnya. Itu kan sudah habis teknologi. Kalau pakai jet di mana letak kerennya? Ya kan? Dia mengendalikan angin, dia mengendalikan awan, dia bergerak dari satu kota ke kota dengan kekuatan. Lah kalau sekelas jet Ifrit saja mampu berpindah-pindah di hitungan detik, masa iya Dajjal pakai superjet yang maha canggih? Aduh. Ini makanya walaupun dia ustadz yang sangat luar biasa ilmunya, tapi kan nggak membidangi ini. Makanya dalam kajian ini biarkanlah kepada ustadz yang memang membidanginya. Tanpa kurangi rasa hormat saya kepada beliau. Beliau ilmunya jauh di atas kita. Tetapi untuk masalah ini bagusnya serahkanlah kepada ahlinya masing-masing. Saya salut dengan Ustaz Abdul Somad. Apa kata Ustaz Abdul Somad? Kalau untuk tanya akhir zaman, tanyakan Uzmah. Dia jauh ahli daripada saya. Coba lihat tawaduknya beliau, luar biasa. Ketika Ustaz Adi Hidayat ditanya, Ustaz Adi Hidayat berkata, tanyakan sama Ustaz akhir zaman. Kan begitu. Saya bukan mengatakan veto ya akhir zaman itu ada pada saya, tidak. Tapi serahkanlah pada para ahlinya. Ya, ada yang mau disampaikan? Baik, Ustaz, ada pertanyaan tertulis.
Ustadz mau tanya, pada saat munculnya nanti Bu, Dajjal kita itu, mau doa bersama. Kalau bisa kita angkat tangan dan aminkan bersama-sama nanti ya. ada pertanyaan terakhir tertulis, pada saat munculnya Dajjal nanti, Dajjal itu muncul namanya tetap benar-benar Dajjal atau Dajjal itu hanya nama kiasan? Ya Allah ya Rabbi, segitu banyaknya hadis Nabi mengatakan Dajjal, Dajjal, ya Dajjal, nggak ada nama kiasan, Dajjal ya Dajjal, nggak ada kiasan-kiasannya, ya. Ya, memang nama Dajjal nggak ada dalam Al-Quran, adanya cuma dalam hadis. Nggak pernah Nabi mengatakan satupun kiasan. Juga sebutan Dajjal itu apa adanya, jangan ditakwil-takwilkan. Ada mentakwilkan Dajjal itu dengan organisasi, dengan sistem, dengan apa segala macamnya. Bukan, laki-laki kata Nabi. Kakinya keikat, tangannya keikat, kedua matanya begini, rambutnya gondrong. Emang ada ditawil-tawilkan dengan apa gondrong? Jadi nggak usah terlalu pinter deh gitu. Ya, apa adanya aja lah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan Nabi Isa nanti turun, ya Nabi Isa turun, jangan ditakwilkan pula Nabi Isa dengan yang lain. Lalu Dajjal nanti ditusuk oleh Nabi Isa, ditakwilkan tusuk itu apa artinya? Udahlah capek kita apa adanya saja. Baik, cukup ya. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, saya minta ada pengumuman dalam 2 atau 3 menit nanti saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Masih jalan Bu kotak infaknya? Udah selesai? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sekarang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, ثبت قلوبنا على الإيمان بك، ثبت قلوبنا على حسن عبادتك، ثبت قلوبنا على الاستقامة في سبيلك، ثبت قلوبنا يا ربنا على الشهادة في سبيلك. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kokohkan iman kami ya Allah. Jadikan kami ini pencinta amal soleh ya Allah. Jadikan kami ini hobi menyentuh Al-Quran, menatap Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Jadikanlah kami ini adalah keluarga-keluarga ahli Quran di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, bencikan kami dengan dosa dan maksiat. Bencikan kami dengan tempat-tempat maksiat. Bencikan kami dengan kawan-kawan yang hobi mengajak kami kepada dosa dan maksiat. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Lindungi kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hati yang keras, dari badan yang lemah untuk ibadah, dan dari jiwa yang lemah untuk mempertahankan iman. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari kerasnya hawa nafsu kami dan kuatnya gangguan syaitan yang membelit kami. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, ampuni dosa-dosa masa lalu kami seluruhnya ya Allah, seluruhnya ya Allah. Putihkanlah seluruh catatan hitam masa lalu kami, bersihkan kami, terima kami sebagai hamba-hambamu kembali ya Allah. Ya Allah, sempurnakan hijrah kami ya Allah. Jadikan jalan-jalan terbuka untuk menuju hijrah yang sempurna ya Allah. Ya Rabb, kami menjadi muslim yang kafah di akhir zaman. Kami ingin jadi mukmin haqqan di akhir zaman. Beri kami restumu ya Allah. Beri kami ma'unah dan taufikmu ya Rabbal Alamin.
Ya Allah, wahai zat yang maha mendengar, wahai zat yang maha mengabulkan, wahai zat yang maha menyimak, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya qadiyal hajat. Kami memohon dan meminta kepadamu, selamatkan kami dari fitnah Masihid Dajjal ya Allah. Anak-anak kami, keluarga besar kami, seluruh komunitas kami ya Allah, selamatkan kami dari fitnah Masihid Dajjal. Selamatkan kami dari fitnah manusia paling terkutuk dan terlaknat ini ya Allah. Ya Rabb, wahai ya mujibas sa'ilin, sebentar lagi, 2 hari lagi, silaturahim akbar seluruh hamba-hambamu yang beriman, laki-laki, wanita, tua, muda, akan dimulai Allah dari jam 3 subuh sampai jam 9 pagi di Monas dan sekitarnya. Ya Allah, lindungi acara ini dari segala keburukan apapun ya Rabb. Selamatkan mukminin mukminat, muslimin muslimat dari rencana-rencana jahat beberapa oknum atau kelompok tertentu yang membuat makar yang busuk ya Allah. Setiap yang berencana buruk, kembalikan rencana itu menimpa pelakunya ya Allah, dan lindungi kami semua. Lindungilah ya Allah para muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya guru-guru kami yang hadir, kiai-kiai kami, habib-habib kami, dai-dai dan para ustaz-ustaz kami dan tokoh-tokoh masyarakat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kembalikan ke tengah-tengah kami dengan aman, selamat, lancar. Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah, kami rindu berjumpa dengannya, kami rindu mendengarkan tausiahnya secara langsung, kami rindu kembali dibimbing dan dipimpin olehnya dalam perjuangan ini ya Allah. Kembalikan beliau dalam keadaan aman ya Allah. Lindungilah Ustaz Abdus Somad, jagalah Ustaz Bakhtiar Nasir, lindungilah Syekh Tengku Zulkarnain, lindungilah Agim kami ya Allah, lindungilah Gus Nur, Habib Bahar bin Simit, lindungilah para habib-habib kami, lindungilah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin seluruh ustaz-ustaz kami, baik skala nasional ataupun skala lokal, guru-guru kiai-kiai kami ya Rabb, tanpa terkecuali dari ahlus sunnah wal jamaah, para ulama yang istiqomah, yang lurus, yang terus berjuang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, siapapun yang memuliakan ulama-ulama kami, muliakanlah mereka ya Allah, tinggikan derajat mereka. Dan siapapun yang melindungi dan menjaga ulama-ulama kami ya Allah, lindungi dan jaga mereka dari segala keburukan dunia akhirat ya Allah. Banyakkan rezeki mereka, lapangkan hidup mereka, dan letakkan mereka di surgamu yang paling tinggi ya Allah. Tetapi siapapun yang menghinakan, yang menyakiti, yang menzalimi, yang memfitnah, dan yang membuat gara-gara dalam rangka memperburuk citra dan nama baik para ulama kami ya Allah, agar mereka terkucilkan dari umat, agar mereka dipenjarakan, agar mereka disakitan dan disiksa, kami berdoa kepadamu ya Allah, wahai Rabb kami, timpakan segala kesusahan hidup untuk mereka semua ya Allah, dan datangkan azabmu yang mengerikan yang membuat mereka terhina dunia akhirat ya Allah. Allahumma Rabbana amin ya Allah. Wahai Rabb yang kami sembah, wahai ilah yang tidak ada ilah kecuali hanyalah Engkau, kami berdoa kepadamu ya Rabb, kami meminta dan memohon kepadamu ya Rabbal Alamin. Pemimpin yang sedang memimpin Indonesia saat ini, mereka telah sempurna dilantik dan mereka mulai bekerja ya Allah. Jika mereka menepati seluruh janji-janji mereka, jika mereka menegakkan keadilan seadil-adilnya, jika mereka benar-benar mewujudkan apapun yang telah mereka ikrarkan, jika benar-benar mereka melindungi Republik Indonesia ini dan benar-benar menjaga keutuhan NKRI ini, jika mereka bisa memuliakan, menghormati habib-habib kami, ulama-ulama kami, dai-dai, ustadz-ustadz, kiai-kiai, guru-guru dan tokoh-tokoh kami ya Allah, maka kami berdoa kepadamu, wahai jamaah sekalian, aminkan ini. Kami berdoa kepadamu ya Allah, tolong mereka dalam memimpin Republik Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, jagalah kepemimpinan mereka ya Rabb, dan lindungi mereka dari kedengkian orang-orang dengki, kejahatan orang-orang yang jahat ya Allah. Menangkanlah dan sampaikanlah seluruh cita-cita baik pemimpin-pemimpin kami di akhirat kelak ya Rabb. Izinkan mereka di tempat yang tertinggi dari surgamu ya Rabbana. Akan tetapi wahai ya Allah, apabila mereka tidak menepati janji-janji mereka, apabila ada di antara mereka yang berniat jahat dan busuk kepada Republik Indonesia ini, apabila ada di antara mereka yang berniat jahat dan busuk terhadap keutuhan NKRI ini ya Allah,
Jika ada di antara mereka yang terus menyakiti dan menzalimi para alim ulama kami, ya Allah, para habib-habib kami, da'i-da'i dan ustaz-ustaz kami, tokoh-tokoh kami, ya Allah, jika ada di antara mereka, ya Rabbal Alamin, yang benar-benar busuk hatinya dan busuk niatnya, kami berdoa kepadamu untuk mereka semua. Wah, jamaah juga ini diaminkan. Kami berdoa kepadamu, ya Allah, sebagaimana engkau azab Fir'aun, azablah mereka seluruhnya, ya Allah. Sebagaimana engkau siksa Namrud, siksa mereka, ya Allah. Sebagaimana engkau tenggelamkan Qarun, tenggelamkan mereka, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, dan izinkan kami menyaksikan kejadiannya dengan mata kepala kami sendiri, ya Rabb. Dan setelah itu gantilah untuk kami pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang beriman, pemimpin yang takut kepada engkau, pemimpin yang sayang kepada kami dan cinta kepada NKRI ini, ya Allah. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang perkasa, pemimpin yang berwibawa, dan pemimpin yang dapat menyelamatkan Republik Indonesia dan mengeluarkan NKRI ini, ya Allah, dari krisisnya. Allahumma Rabbana amin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, amin, amin, amin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami di Palestina, ya Allah. Tolong saudara kami yang sedang berjuang dan berjihad di belahan muka bumi ini, ya Rabbal Alamin. Tolonglah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin, seluruh orang beriman, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang disakiti dan dizalimi di belahan muka bumimu yang mana saja, ya Allah. Tolong kami seluruhnya. Engkaulah Rabbuna Rabbul Mustad'afin, Engkaulah Rabbuna Rabbul Mazlumin, Anta waliyuna waliyul mu'minin, fa innaka ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Allahumma amin wa amin amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin wa sallillahumma ala rasulika nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca surat wal asri dan doa kafaratul majlis, di luar sana saya senantiasa bawakan buat bapak dan ibu sesuatu yang bisa melepaskan bapak ibu dari kasus yang sulit untuk selama ini kita mengerti, kita cerna, yaitu penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi dokter, penyakit-penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Maka kami bawakan kepada Bapak Ibu sesuatu yang direkomendasikan Allah dalam Al-Quran. Madu yang murni, dan madu ini juga sudah kita ruqyah dengan ayat-ayat Allah pilihan. Madu ini bukan hanya cita rasanya yang istimewa, baunya yang enak, tetapi sudah kita ruqyah dan kita ikat dengan doa-doa Nabi SAW. 70% dari keuntungannya murni untuk agama Allah, 30%-nya untuk mencetak kembali dan memproduksi kembali, ya. Jadi berarti 100% memang diperuntukkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Madu ini ada di luar. Tapi jangan minum air dikasih madu. Yang benar adalah minum madu. Minum madu, benar-benar madu yang diminum. Ibaratnya kalau ini kan hanya setengah kilo atau 500 mili, nanti masukkan kira-kira 1/4 kilo. Banyaknya lagi Ustadz, 1/4 kilo. Saya kalau nggak gede lah ini, udah saya sikat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi ini betul-betul dimasukkan ke dalam gelas, minumlah. Boleh dibantu dengan air setelah itu, minumlah. Minum madu, ya Rasul, si fulan sakit. Kata Rasul, minumkan dia madu. Setelah diminumkan, datang lagi, ya Rasul, masih sakit ya Rasul, tambahkan lagi minum madu. Datang lagi, ya Rasul, sudah ya Rasul, tapi masih sakit. Apa kata Rasulullah? Tambahkan lagi dosis madunya. Berarti yang Rasul adalah minum madu. Setelah itu ya Rasul, dia sudah sembuh. Kata Rasulullah, Allah tak mungkin berbohong. Dalam Al-Quran Allah mengatakan pasti sembuh dengan madu. Tetapi belum sembuh, berarti dosisnya kurang. Maka tambahkan terus Pak, tambahkan, jangan khawatir habis. Nanti cepat habis Ustadz, mau sembuh enggak? Ya habis dia beli lagi. Yang penting sembuh sudah, insya Allah. Wahai Bapak Ibu, begitu caranya, ya. Adapun ini adalah biang. Ini adalah biang dari kesturi asli yang kami datangkan bibitnya dari India. Dan ini langsung kita ruqyah. Kesturi adalah parfum kesukaan dan kecintaan Rasulullah SAW. Dan kesturi ini kita ruqyah. Khusus bagi yang mengalami gangguan jin dan syaitan. Ciri khas gangguan jin itu apa? 1, nggak pernah bisa khusyuk dalam sholat. 2, kalau dengarkan ceramah atau khutbah, cepat betul mengantuknya. Baru naik khatib baru langsung
3. Kalau ibu baca Quran, Bu, atau kita baca Quran, baru 3-4 baris udah tidur, udah mengantuk berat. Padahal buka WhatsApp sanggup sejam 2 jam. Hah? Keempat, emosi kalau marah nggak mampu mengendalikannya, kehilangan kendali kita, Pak. 5, pelupa akut. 6, susah tidur. Atau kalau tidur pun mimpi-mimpi buruk. Ini diantara indikasi gangguan jin. Kalau memang demikian, maka saya tunjukkan cara penggunaannya yang benar. Pak, Ibu, ini kesturi. Buka, oleskan di ubun-ubun kita. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu di belakang, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Lalu di urat nadi kita, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kata Rasulullah, inna syayatin yajri fi ibni adam majrad dam fadayyiquhu bisiyam. Syaitan itu masuk dalam tubuh kamu dan dia bertempat di tubuh kamu, mengalir dalam aliran darah, maka persulitlah ia, persempitlah ia. Kita kepung dia, Pak. Kita kepung dia dengan ruqyah yang diruqyahkan kepada kesturi, parfum kesukaan Rasulullah SAW. Kepung dia, setelah itu baru ke ketiak kita, ya, dan ke lubang pusar. Setelah itu doakan pada Allah. Kalau ada di antara bapak ibu yang mengalami gangguan matanya bisa melihat pada penampakan, orang indigo itu bukan orang istimewa tuh, Pak. Itu orang yang tersiksa, ya. Oleskan di sini, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau telinganya sering mendengarkan bisikan-bisikan jahat tentang Islam, tentang Allah, tentang Al-Quran yang tak patut kita dengar tapi membisik begitu, hanya kita yang mendengar, maka letakkan di situ, Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Allah akan enyahkan mereka. Didoakan, ya Rabb, jadikanlah kesturi yang telah diruqyah ini, ya Rabbana, yang hamba pakai di beberapa titik-titik tubuh hamba, mengenyahkan setan-setan penjahat yang mengganggu hamba selama ini. Lakukan hal yang sama pada anak-anak Bapak. Kalau gangguannya adalah rumah, kamar, kantor, tempat usaha, mobil, tinggal ini dibuka, kemudian teteskan 7 tetes ke air yang di dalam ember, diaduk, kemudian bentak tempat itu. Hai musuh Allah, kamu yang ada di ruangan ini, keluar. Bentak apa? Bismillah, Allahu Akbar. Baru percikkan, Bismillah, Allahu Akbar, dipercikkan. Insya Allah Bapak lakukan 7 hari, berturut-turut hilang itu dengan izin Allah. Sihir yang disihirkan pun ke tempat usaha Bapak akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Bapak Ibu, Bapak khususnya atau anak-anak kita ada yang pengen berhenti merokok tapi nggak sanggup meninggalkan rokok, maka caranya oleskan ini di batang rokok kita. Ini kan filternya nih, oleskan di sini. Oleskan. Setelah itu merokoklah seperti biasa. Nggak pernah orang merokok itu baca Bismillah, Bismillah. Nggak pernah. Atau baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allah, alhamdulillahilladzi arzaqani hadza wa razaqani min ghairi hauli minni wala quwwah. Nggak pernah. Itu pertanda ini barang jelek, Pak, ya. Mana ada orang pakai baca Bismillah. Habis itu merokoklah, tapi dengan niat memang betul-betul kita ingin menyiksa mereka yang membuat kita kecanduan dengan barang yang nggak jelas ini. Bapak kan tahu kena asap apa saja Bapak pasti akan tutup mulut, kan? Ini asap itu benar dimasukkan tanpa filter, nggak jelas itu Bapak Ibu, ya. Keluar dari sini masuk ke sini, Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, nanti si pecandu rokok akan merasakan pening yang luar biasa, pengen muntah dan sebagainya. Kalau udah nggak tahan lagi, matikan dulu, matikan atau gunting, masukkan lagi ke kotak rokok. Pengen merokok lagi, keluarkan lagi batang yang sama, lanjutkan, ya. Dengan niat rasakan oleh kalian. Insya Allah Pak, habis 1 batang, 2 batang saja, maksimal 3 batang, Bapak sudah benci rokok, asap rokok pun benci, melihat rokok saja benci nanti. Insya Allah Ta'ala. Kenapa? Penjahat yang bersarang di tubuh kita sudah enyah. Keluarga terdekat saya, keluarga saya kandung, Pak, pencandu rokok, 1 hari itu 6-7 batang, 6-7 bungkus Surya 16. Surya 16 Pak, Masya Allah. Sehari itu 6-7 bungkus. Dia lakukan cara itu dan sekarang sudah benci dia dengan rokok. Menghirup bau orang merokok saja benci dia. Alhamdulillah, ya, semoga berhasil. Dan sama juga 70% keuntungannya adalah untuk agama Allah, untuk dakwah, untuk fisabilillah. 30-nya adalah untuk kembali memproduksi dan mengembangkan usaha ini. Barakallahu fikum. Mari kita baca doa. Oh ya, pengumuman kok cuma segini Pak? Hah?
Ini 212 yang terkumpul, maaf ya kalau saya pakai bahasa hanya 4.500.000. Ya, hanya 4.500.000. Panitia masih ada, insya Allah Bapak bisa tambahkan, walaupun hanya masing-masing nambahkan 10.000, sebanyak ini udah berapa nih jadinya nih, ya kan? Baik, silakan Pak, panitia kita masih ada, kita tunggu lagi yang untuk 212, tinggal 2 hari lagi. Dan sekali lagi panitia tidak pernah mengandalkan bantuan dari Arab Saudi, bantuan dari luar, kecuali dari kita. Demikian saja, mari kita baca surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Siapa yang membacanya sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Di luar sana brosur untuk